Proses sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, serta kebiasaan di masyarakat. Sosialisasi memiliki beberapa ciri, yaitu berlangsung seumur hidup, terjadi lewat interaksi, membentuk kepribadian, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya, anak belajar sopan santun dari orang tua atau dari aturan sekolah. Kemudian tujuan sosialisasi. Yang pertama, membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, melatih cara berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, menanamkan norma dan aturan masyarakat. Yang keempat, membantu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kelima, mewariskan budaya dan identitas generasi ke generasi. Kemudian ada agen sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga menanamkan nilai dasar dan kebiasaan. Yang kedua, sekolah. Sekolah memberikan pengetahuan dan kedisiplinan. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya membentuk gaya hidup dan solidaritas. Kemudian media massa. Media massa menyebarkan informasi, budaya, dan juga tren yang sedang ada. Kemudian masyarakat atau lingkungan menanamkan aturan dan nilai sosial. Kemudian bentuk-bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi formal dilaksanakan melalui lembaga resmi seperti sekolah, lembaga pendidikan, militer, dan tempat kerja. Tujuannya membentuk kepribadian sesuai aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua ada sosialisasi informal, terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa lembaga resmi, biasanya melalui keluarga, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dialami individu sejak kecil dalam keluarga dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dasar. Kemudian yang keempat sosialisasi sekunder, proses setelah sosialisasi primer, biasanya terjadi di luar keluarga, berfungsi memperkenalkan peran baru dalam masyarakat. Kemudian sosialisasi horizontal, yakni sosialisasi antar individu atau kelompok dengan kedudukan sosial yang relatif setara. Kemudian yang terakhir ada sosialisasi vertikal, ialah sosialisasi antara individu atau kelompok dengan kedudukan sosial yang berbeda. Selanjutnya, dampak sosialisasi. Yang pertama, perkembangan kepribadian dan moral. Sosialisasi membantu membentuk karakter, nilai moral, dan etika seseorang. Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan atau akses sekolah. Sosialisasi program seperti Gerakan Kembali Bersekolah atau GKB di Brebes membantu meningkatkan partisipasi sekolah anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah. Yang ketiga, pencegahan perilaku negatif. Sosialisasi bisa menjadi instrumen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan, seperti kenakalan remaja, bullying, penggunaan narkoba, bahkan pergaulan bebas. Yang keempat, perubahan sikap dan perilaku sosial. Kemampuan untuk merubah sikap terkait norma sosial seperti rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, loyalitas kelompok, etika kerja, toleransi antar kelompok, dan kohesi sosial. Studi kasus proses sosialisasi. Andi adalah siswa SMA. Pada awalnya, ia adalah siswa pemalu dan sering menolak ketika diminta berbicara di depan kelas. Ia lebih suka menyendiri dan jarang ikut kegiatan sekolah. Namun, setelah bergabung dengan ekstrakurikuler teater, perlahan ia mulai terbiasa latihan bersama teman-temannya. Dari proses latihan, ia belajar cara menghafalkan naskah, mengekspresikan diri di depan banyak orang, serta berani menerima kritik dari pelatih. Saat pentas pertama, meski gugup, ia berhasil memainkan peran dengan baik. Sejak itu, ia menjadi lebih percaya diri, mampu bekerja sama dalam tim, dan memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah semua orang memiliki peluang yang sama untuk mengalami mobilitas sosial? Dengan demikian, ketiga Mobilitas aspek sosial ini atau menjadi gerak satu sosial kesatuan merujuk dan pada memastikan perubahan, individu dapat pergeseran, berkembang, peningkatan, struktur atau sosial penurunan tetap status teratur, dan dan peran kehidupan seseorang masyarakat maupun kelompok berjalan dalam masyarakat. harmonis.
Secara etimologis, istilah mobilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu mobility, yang berakar dari kata mobil, yang berarti aktif, lincah, atau bergerak. Dengan demikian, social mobility secara harfiah berarti pergerakan dalam masyarakat. Secara sederhana, mobilitas sosial dapat dipahami sebagai perpindahan posisi sosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Kim Bal-yong dan Raymond Wimek, mendefinisikannya sebagai gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola hubungan yang mengatur organisasi kelompok sosial. Struktur sosial sendiri mencakup relasi antar individu dalam kelompok maupun hubungan individu dengan kelompoknya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial ke lapisan yang berbeda. Mobilitas vertikal juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas vertikal ke atas, atau social climbing, yaitu kenaikan status atau kedudukan, misalnya karena prestasi, pengisian jabatan kosong, atau pembentukan kelompok baru dengan derajat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah, atau social sinking, yaitu penurunan status atau kedudukan, misalnya karena pensiun, kesalahan yang fatal, atau desintegrasi kelompok. Sementara mobilitas horizontal adalah perpindahan individu atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama tanpa perubahan derajat. Mobilitas horizontal juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas horizontal antar wilayah atau geografis, yaitu perpindahan tempat seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Yang kedua adalah mobilitas horizontal antar generasi, yaitu perubahan status sosial antar generasi keluarga, baik naik maupun turun, misalnya perbedaan taraf hidup antara orang tua dan anak. Faktor pendorong mobilitas sosial meliputi 1. Kependudukan. Kepadatan penduduk mendorong orang pindah mencari pekerjaan dan tempat tinggal. Kedua, status sosial. Keinginan meningkatkan kedudukan lebih tinggi dari keluarga asal. Ketiga, situasi politik. Kondisi politik tidak aman memaksa perpindahan ke daerah yang stabil. 4. Keinginan melihat daerah lain, seperti pariwisata, studi, dan kunjungan kerja menimbulkan perpindahan. 5. Ekonomi. Keterbatasan sumber daya mendorong orang mencari daerah yang peluang ekonominya lebih tinggi. Selanjutnya adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial terjadi karena 1. Diskriminasi kelas. Sistem kelas tertutup membatasi perpindahan status sosial. 2. Kemiskinan. Ekonomi lemah menghalangi akses pendidikan dan keterampilan. 3. Perbedaan gender. Norma yang mendapatkan pria lebih tinggi membatasi peluang perempuan. 4. Budaya tradisional. Adat yang kaku menolak perubahan dan kemajuan. 5. Sosialisasi kuat. Nilai dan kebiasaan yang sangat melekat menahan individu dari perubahan status. Studi kasus mobilitas sosial. Doni merupakan seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana. Ia mendapat beasiswa kuliah di salah satu universitas ternama. Selama kuliah, ia merupakan mahasiswa yang aktif berorganisasi dan sering ikut lomba. Setelah lulus, ia diterima bekerja di perusahaan besar, sehingga status sosial dan ekonominya meningkat dibanding keluarganya dulu. Pengertian lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat adalah sistem norma dan aturan yang mengatur kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu ada keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik, dan hukum. Lalu ada fungsi lembaga masyarakat.
Fungsi lembaga masyarakat antara lain yaitu yang pertama, menjaga keteraturan sosial agar kehidupan masyarakat berjalan harmonis. Lalu yang kedua, mengatur perilaku individu melalui aturan, norma, dan sanksi. Yang ketiga, memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia seperti pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Yang keempat, yaitu menjadi pedoman dalam hubungan sosial, sehingga setiap orang tahu hak dan kewajibannya. Yang terakhir, yaitu menyalurkan serta mengarahkan peran dan status sosial individu di masyarakat. Yang berikutnya yaitu hubungan antara mobilitas sosial dan lembaga masyarakat. Yang pertama, lembaga pendidikan, yaitu membuka peluang naik status lewat ilmu. Yang kedua yaitu lembaga ekonomi, yaitu memberi kesempatan usaha dan pekerjaan. Lalu yang ketiga, lembaga politik, yaitu jalur mencapai kedudukan dan kekuasaan. Yang terakhir yaitu lembaga keluarga, yaitu dasar dukungan sosial untuk mobilitas. Studi kasus lembaga masyarakat. Pada awalnya, Laila lebih suka bermain game di rumah dan jarang ikut kegiatan masyarakat. Namun, setelah diajak temannya ikut rapat Karang Taruna, ia mulai ikut serta dalam kegiatan seperti lomba 17 Agustus, kerja bakti membersihkan lapangan, dan bakti sosial. Dari situ ia belajar cara berorganisasi, bekerja sama, dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Kesimpulan, proses sosialisasi, mobilitas sosial, dan lembaga masyarakat sering berkaitan dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Sosialisasi berperan penting dalam membentuk individu agar memahami nilai, norma, serta peran sosial sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mobilitas sosial memberikan dinamika dalam masyarakat melalui perpindahan status atau kependudukan seseorang baik ke arah yang lebih tinggi maupun rendah, sehingga tercipta kesempatan untuk perubahan sosial. Sementara itu, lembaga masyarakat hadir sebagai sistem aturan dan norma yang mengatur serta menjaga keteraturan, stabilitas, dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian, ketiga aspek ini menjadi satu kesatuan yang memastikan individu dapat berkembang, struktur sosial tetap teratur, dan kehidupan masyarakat berjalan harmonis.